Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan membahas suatu tanaman yang sering sekali kita temui ya teman-teman. Walaupun sering kita temui dan tanaman ini sangat bermanfaat, tapi sering dipandang sebelah mata. Apakah itu? Yap, dia sudah ada di samping saya. Dia adalah bunga, ini dia, bunga marigold. Atau kalau orang Indonesia sering menyebutnya sebagai bunga tahi ayam atau bunga telek-telekan kalau dalam bahasa Jawa ya teman-teman. Tapi nama umumnya, nama Inggrisnya adalah bunga marigold. Nah, cantik sekali ya sebenarnya. Masa bunga secantik ini disebut bunga tahi ayam ya teman-teman. Dan menurut saya baunya nggak setahi ayam itu kok. Oke, kita taruh di sini aja. Iya, hari ini saya akan membicarakan bunga marigold karena bunga ini teman-teman sering dipandang sebelah mata, padahal manfaatnya itu sangat banyak dan mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu kalau dia memiliki segudang manfaat. Mau tahu seperti apa serunya? Ikutin terus videonya ya. Nah teman-teman, bunga marigold ini nama ilmiahnya adalah Tagetes, termasuk dalam keluarga Asteraceae atau keluarga aster-asteran. Nah, Tagetes sp ini mempunyai sekitar 33 spesies. Nah, di antara ke-33 spesies itu yang paling sering dibahas itu ada 5 spesies. Tapi yang paling umum untuk dikembangbiakan, dibudidayakan khususnya di Indonesia itu ada 2 aja. Yang pertama adalah French marigold atau Tagetes petula. Seperti ini, bunganya kecil-kecil dan ada yang warna merah gitu ya, ada yang merah bersemu orange gitu, ada yang kuning gitu teman-teman. Lalu ada juga Tagetes erecta yang disebut juga African marigold, dan ada juga Tagetes minuta marigold liar. Dia itu kecil-kecil bunganya seperti ini. Saya belum pernah menemui ini sih teman-teman, tapi saya sering membaca artikel tentang Tagetes minuta. Dan ada juga Tagetes tenuifolia atau yang kelopaknya single teman-teman, kelopaknya cuma satu seperti ini. Dan yang terakhir ada Tagetes lucida. Nah itu dia jenis-jenisnya marigold. Tapi teman-teman jangan sampai salah ya, karena kalau kita membaca artikel-artikel khususnya di artikel yang berbahasa Inggris, marigold itu kadang disalahartikan sebagai calendula. Padahal marigold dan calendula itu adalah 2 bunga yang berbeda. Ini adalah marigold. Kalau calendula itu kadang ada yang menyebut pot marigold, tapi kita hari ini membicarakan marigold yang Tagetes ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya. Marigold ini biasanya annual, kalau yang sering dibudidayakan di Indonesia, tanaman yang tumbuhnya setahun, mulai dari benih sampai dia menghasilkan benih lagi kurang lebih setahun lah ya teman-teman. Seperti marigold yang ini, French marigold atau juga African marigold, itu adalah annual. Tapi walaupun begitu ada juga marigold yang bisa tumbuh sampai menahun atau perennial. Tuh, saya juga pernah nemu yang perennial ini sini di Royal Botanic Garden. Nah, itu berkayu teman-teman, gede gitu, kayak tanaman perdu teman-teman. Yang jenis annual dia tidak berkayu ya teman-teman, jadi gampang banget patah nih seperti ini. Dan dia mempunyai daun yang mirip dengan daun kenikir, tapi tepi daunnya itu lebih bergerigi. Nah, kalau secara aroma, dia mempunyai aroma yang khas ya teman-teman. Aroma khas itu kalau menurut saya lebih mirip dengan aroma kenikir sih. Jadi bukan aroma, mohon maaf, kotoran ya. Bukan aroma busuk sebenarnya. Aromanya itu lebih ke kenikir. Jadi saya kok kurang srek gitu ya kalau dia disebut bunga tahi ayam, karena dia itu cantik sekali seperti ini. Masa disebut bunga tahi ayam sih? Nah, untuk perkembangbiakan marigold itu dilakukan dengan melalui biji ya teman-teman, hanya melalui benih. Nah, benihnya itu seperti ini. Ini dia benihnya. Benihnya itu dihasilkan dari bunga yang menua seperti ini teman-teman. Ini kira-kira dia menuanya setelah 2 minggu dari dia mekar ya. Nah ini sebenarnya belum tua-tua banget. Kalau dia sampai tua banget, maka kelopaknya ini akan berubah menjadi coklat. Itu tandanya benihnya udah masak. Nah saya hanya ingin menunjukkan aja di sini di mana letak benih marigold. Saya akan buka ya. Ada di sini nih benih marigoldnya. Ini masih belum masak ya teman-teman. Kalau dia udah mateng, dia warnanya gelap. Nah teman-teman, sekarang mari kita membahas tentang manfaat dari marigold yang belum banyak orang tahu. Pertama, marigold itu bisa dimakan teman-teman. Iya betul sekali, dia edible, bisa dimakan. Karena
marigold ini ternyata mempunyai kandungan antioksidan teman-teman, yaitu zat flavonoid yang itu bagus sekali untuk mencegah kanker ya. Dia mempunyai aktivitas anti kanker, terus juga mempunyai aktivitas anti diabetik dan juga anti inflamasi. Makanya dalam pengobatan kuno, marigold ini sudah terkenal sebagai salah satu bahan herbal yang digunakan untuk menyembuhkan luka, untuk mengobati penyakit ginjal, juga untuk mengatasi masalah lambung dan hati. Tapi resepnya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa untuk digunakan sebagai obat herbal, tentunya saya nggak tahu ya. Teman-teman harus mencari dari herbalis yang memang terstandar, tersertifikasi. Jangan mencari-cari dari sumber yang kurang jelas ya kalau dikonsumsi sebagai obat. Selain bisa digunakan sebagai obat, dia juga bisa dimakan sebagai kudapan. Dicampur ke dalam masakan, bisa digunakan untuk mewarnai makanan, karena ini kan warnanya kuning terang ya. Ini karena mengandung zat yang namanya karoten seperti pada wortel teman-teman. Jadi bisa digunakan sebagai pewarna makanan. Oh ya, untuk makanan itu marigold ini bisa dikeringkan dan digunakan sebagai pengganti saffron ya teman-teman. Kalau orang western kan suka menggunakan saffron untuk makanan ya, mewarnai nasi kayak gitu. Bagi orang yang kurang mampu ya, karena saffron itu mahal banget, bisa menggunakan marigold sebagai penggantinya. Nah ini ada beberapa contoh makanan yang menggunakan marigold. Ada biskuit ya, ada juga ini apa, tortilla, dan juga marigold ini bisa digunakan untuk teh. Saya akan review rasanya seperti apa. Nah ini saya petik satu. Ini saya sudah menyiapkan air bersih dan sekarang langsung aja kita makan. Nih saya makan dulu ya, bismillah. Rasanya itu ada getir-getirnya teman-teman, ada pahit-pahitnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kenikir, kalau kenikir tuh bunganya pun ada rasa kenikirnya ya, tapi kalau marigold ini enggak, agak pahit sih menurut saya, tapi bisa dimakan. Ini mungkin kalau dicampurkan dengan bahan-bahan lain yang gurih gitu ya, mungkin dalam omelet gitu akan enak sekali. Teman-teman silakan mencoba dan tulis di kolom komentar gimana kesannya setelah mencoba. Nah, karena marigold ini mempunyai karoten, yaitu warna alami, biasa digunakan juga dalam industri kosmetik, makanan, dan juga industri obat. Nah, teman-teman, peternak di Amerika itu menggunakan marigold itu sebagai campuran pakan unggas dan juga pakan ikan, sehingga telur yang dihasilkan dari unggas tersebut kulitnya lebih cerah dan warna kuningnya itu juga lebih cerah. Juga digunakan untuk pakan ikan, sehingga ikan-ikan hias yang memang mempunyai warna gitu ya, menjadi lebih cerah kulitnya. Marigold ini juga bisa digunakan sebagai pewarna tekstil dan juga pewarna benang ya. Jadi teman-teman yang hobi crafting, yang suka eco print, mungkin eco bonding gitu, tuh bisa menggunakan marigold teman-teman. Ini contohnya bagus banget ya, warnanya tuh kuning menyala gitu ya. Ini warna alami teman-teman. Tentunya kalau kita memakai pewarna alami kan lebih ramah lingkungan dan lebih aman. Nah, selanjutnya ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa marigold ini minyak esensialnya bisa menghalau nyamuk, bahkan bisa membunuh larva dari nyamuk demam berdarah. Nah tapi tentu saja kita tidak bisa menanam marigold terus berharap nyamuk tidak akan masuk ke rumah kita gitu, karena yang bisa menghalau itu adalah minyak esensialnya. Sedangkan kalau dia adanya di sebelah kita begini, kan minyak esensialnya nggak keluar. Minyak esensialnya adanya di dalam tanaman ini, harus dikeluarkan. Paling nggak gosok-gosok gitu ke tangan atau ke bagian tubuh yang lain kalau mau coba apakah benar dia bisa menghalau nyamuk. Dan yang terakhir, marigold itu digunakan juga dalam ritual-ritual keagamaan ya. Kalau kita lihat di India menggunakan bunga marigold untuk ritual-ritual keagamaan maupun untuk menyambut tamu ya, dibuat semacam kalungan bunga gitu. Kalau teman-teman suka nonton film India pasti familiar banget dengan bunga marigold ini. Nah teman-teman, selanjutnya jika kita sudah tahu manfaat dan kegunaan marigold itu, sekarang kita memasuki bagaimana cara untuk menanam marigold ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, benih marigold adalah seperti ini. Benihnya hitam putih seperti ini ya teman-teman. Ini benih yang saya panen dari marigold yang saya tanam. Nah,
Benih aslinya adalah benih country value. Nah, teman-teman bisa pakai benih apa aja. Memakai benih lokal itu lebih bagus karena sekarang saya tinggal di Australia dan country value ini adalah merek lokal ya, merek Australia. Kalau nggak Australia, New Zealand gitu, maka ini pasti cocok untuk ditanam di sini. Dan ini belum tentu cocok untuk ditanam di Indonesia. Jadi kalau teman-teman di Indonesia atau mungkin teman-teman di Malaysia atau dimanapun teman-teman berada, coba cari di toko pertanian ya, di local nursery ada nggak jual bunga marigold. Atau mungkin tetangga teman-teman ada yang punya, bisa minta lah, Pak, Bu, minta benihnya dikit ya gitu untuk ditanam kembali. Nah, beberapa merek yang umum ada di Indonesia saya tampilkan di sini ya teman-teman. Ini beberapa merek benih lokal Indonesia yang bisa teman-teman beli. Teman-teman bisa mendapatkan benih-benih ini di toko pertanian atau di marketplace ya. Apa sih marketplace itu? Ya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, toko online ya. Beli di toko yang terpercaya dan kalau bisa, kalau teman-teman punya rezeki yang lebih gitu, beli benih yang original, benih yang full pack. Karena biasanya kesegaran benihnya itu lebih terjaga dan ada ininya, kadaluarsanya, tanggal kadaluarsanya itu jelas gitu. Tapi kalau teman-teman memang ingin beli benih yang banyak itu ya beli benih repack. Nah, selanjutnya setelah benih itu saya selalu menyemai gitu. Jarang sekali saya menanam langsung di media tanamnya. Saya lebih suka untuk menyemai karena perawatannya kalau menyemai itu lebih gampang ya teman-teman. Karena itu kan di tempat yang kecil ya, di pot kecil gitu. Jadi kalau misalnya kehujanan ya tinggal dipindah gitu kan. Kalau misalnya dia kepanasan ya udah dipindah gitu, ntar kembalikan lagi. Tapi kalau langsung ditanam di media tanamnya langsung gitu, kalau kehujanan misalnya ada panas terik atau misalnya ada anak ayam tetangga datang gitu kan susah untuk melindungi tanaman itu teman-teman. Setelah disemai ini saya tanahnya menggunakan tanah biasa aja teman-teman. Pakai tanah biasa, tanah pekarangan itu bisa. Dicampurkan dengan kompos kalau punya, dicampurkan dengan sekam bakar kalau punya. Tapi kalau nggak ada ya tanah pekarangan aja itu sebenarnya udah cukup ya teman-teman. Asal tanah pekarangannya itu bukan tanah mati, bukan tanah gersang gitu ya, bukan pasir juga. Nah setelah itu langsung aja kita taburkan di atas, kita siram dan kita tunggu dia pecah benih. Ketika dia pecah benih, udah ada putih-putihnya, itu langsung kita jemur ya teman-teman. Jadi mungkin bisa mulai dari jam 6 sampai jam 11, lalu kita teduhkan. Setelah itu bisa kita jemur lagi jam 2 sampai maghrib gitu. Kira-kira yang nggak terik, ya itu tergantung daerah teman-teman ya. Pokoknya jangan menjemur semaian di panas terik matahari. Kenali kondisi lingkungan kita masing-masing ya. Nah kira-kira sampai tumbuh daun sejati. Daun sejati itu yang bergerigi seperti ini 4, baru bisa kita pindah tanamkan ke pot yang lebih besar atau kita tanam di tanah ya. Nah marigold ini perawatannya sangat-sangat mudah teman-teman, tidak memerlukan banyak pupuk atau pestisida gitu ya. Justru dia itu yang mengusir hama kan. Jadi kalau teman-teman masih baru mulai belajar berkebun, saya rekomendasikan salah satunya menanam bunga marigold ini. Perkembangannya cepat dan bunganya cantik, rewarding banget teman-teman. Selanjutnya ketika sudah pindah tanam, bunga marigold ini bisa kita kenakan sinar matahari full seharian ya teman-teman. Dia kuat. Justru kalau kita tanam di tempat yang teduh gitu, misalnya ada naungan, kita tanam di bawah pohon kena naungan, biasanya dia akan rimbun daunnya aja, tapi bunganya jarang. Sedangkan kalau kita tanam di bawah sinar matahari yang langsung full seharian gitu, biasanya produksi bunganya pun juga akan banyak. Oh ya, salah satu tips dan trik dalam merangsang dari tumbuhnya bunga ini adalah dengan memetik bunga yang udah tua. Jadi bunga yang udah tua tuh jangan terlalu lama kita biarkan di pohon ya, biar pohonnya itu fokus membentuk bunga yang baru gitu teman-teman. Nah teman-teman, bunga marigold ini kan seperti yang saya ceritakan, dia adalah tanaman annual, yaitu tanaman semusim. Setelah dia mencapai puncak produktivitasnya dia akan mati. Nah seperti punya saya ini teman-teman, ini adalah marigold yang sudah saya tanam sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu. Dia udah mulai tua ya, lihat nih, daunnya udah jarang-jarang, udah mulai agak-agak berkayu gitu batangnya teman-teman. Produktivitasnya sudah jauh berkurang dibandingkan dulu ya. Nah ini sebentar lagi akan meninggal dunia ini. Kalau udah habis masa produksinya, dia udah nggak produktif lagi, kita potong-potong, kita cacah, lalu kita masukkan ke dalam komposter ya, untuk menambahkan kandungan gizi atau nutrisi dari kompos kita.
Nah teman-teman, itu dia cerita saya hari ini tentang bunga yang sangat cantik dan istimewa, yaitu bunga marigold. Dan terakhir saya ingin sampaikan khususnya untuk teman-teman gardener pemula bahwa kita harus tetap semangat ya untuk belajar menanam. Mungkin kalau kita awal-awal belajar itu masih ada kegagalan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak berhasil ya teman-teman. Jangan putus asa, kita coba lagi. Dan kalau kita belajar itu kita catat ya, atau kita perhatikan apa yang telah kita lakukan, sehingga kalaupun ada kegagalan kita bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Ketika kita mengalami keberhasilan, mungkin kita bisa mengulang apa-apa yang sudah kita lakukan sehingga berhasil menanam. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa share dan like jika dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!